Berawal kenalan melalui media sosial, Ririn Cahyani, gadis belia warga Pedongkelan, Jakarta Barat, dibawa lari seorang pria sejak hari Minggu lalu. Kepergian korban dan pelaku sempat terekam kamera pengawas milik warga. Inilah potongan rekaman video warga saat Ririn Cahyani pergi dengan seorang pria yang mengaku bernama Muhammad Furqon Alvino alias Furqon alias Alvin. Sebelum hilang, pelaku diketahui sempat bertamu ke rumah korban. Usai berbincang sebentar, pelaku kemudian izin mengajak korban untuk jajan dan meninggalkan tas berisi baju, sepatu, sandal, dan botol minum di rumah korban agar keluarga percaya. Namun hingga Minggu malam, Ririn tak menunjukkan batang hidungnya. Orang tua Ririn panik dan mencari keberadaan sang anak gadis belia 18 tahun. Warga sempat menghubungi nomor teleponnya namun sudah tidak aktif. Warga menduga sang anak dibawa kabur pelaku yang baru dikenalnya melalui media sosial. Terus kan tanya, kata saya serius apa enggak, kalau serius ya nggak apa-apa, cuma jangan lama-lama, saya gitu kan. Kata dia iya bu serius, cuma belum ada dana untuk nikah gitu ya, baru ada sedikit. Kini keluarga korban telah memberikan laporan ke Polres Metro Jakarta Barat dan berharap Ririn dapat kembali dalam keadaan sehat. Dari Jakarta, Mitol Gani melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, petugas damkar di Bekasi dibuat geram dengan laporan palsu debt kolektor pinjaman online. Daerah ada ular, ya kan, warga laporan. Ternyata pas kita datang ke lokasi, ternyata yang telepon kita itu dari DC ya. DC, debt kolektor pinjol. Jadi kita disuruh untuk tagih hutang pinjol. Waduh, kan kebangetan. Enaknya DC kayak gini diapa? Inilah curahan hati salah satu petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi yang viral di media sosial. Ia mengaku kesal atas ulah debt kolektor pinjaman online yang membuat laporan palsu tentang adanya ancaman ular di sebuah rumah di wilayah Setu, Kabupaten Bekasi. Penagih utang itu memanfaatkan petugas yang mendatangi lokasi untuk menagih utang kepada pemilik rumah dengan menggunakan telepon genggam milik petugas damkar. Hal ini membuat petugas damkar kesal lantaran diperdaya penagih utang yang seolah-olah adalah pemilik rumah yang terancam dengan keberadaan ular. Kita berharap jangan sampai terulang lagi, dan kita juga minta bantuan dari pihak yang terkait untuk menindaklanjuti, karena ini kita urgensinya untuk kedaruratan dan bahaya dan kedaruratan cuma dimanfaatkan oleh DC pinjol. Ulah penagih utang pinjol seperti ini bukan kali pertama. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, petugas sudah 3 kali mengalami hal yang sama. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kedapatan menurunkan sejumlah penumpang di bahu jalan tol dalam kota. Sebuah bis Damri disangsi tilang manual oleh petugas patroli Jalan Raya Polda Metro Jaya. Selamat pagi Komandan, disampaikan dari Bapak Cakra 9. Himbauan untuk para Bandung Umar. Bus Damri yang melaju dari arah Cawang menuju Selipi ini tertangkap basah oleh petugas PJR ketika tengah menurunkan penumpang di bahu jalan tol. Sejumlah penumpang diturunkan mendadak bukan pada tepatnya di off-ramp keluaran pajak ruas tol dalam kota. Off-ramp adalah jalan pendek yang menghubungkan antara jalan tol ke jalan lain yang biasanya digunakan para pengendara untuk keluar dari jalan tol secara bertahap. Guna memberikan efek jerah, petugas langsung memberikan sanksi tilang manual kepada sopir bus. Petugas juga memberikan imbauan kepada para penumpang agar tidak lagi turun di bahu tol karena sangat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Saat penindakan memang sengaja sambil kami memberikan edukasi kepada penumpang maupun supir, kita laksanakan tilang di depan penumpang yang baru saja diturunkan oleh supir. Memang banyak ragam alasan, baik itu permintaan penumpang atau mungkin karena supir itu sendiri yang memang lalai menurunkan penumpang. Petugas tak akan segan memberikan sanksi tilang kepada para sopir bus yang nakal, yang tidak taat aturan karena menurunkan penumpang bukan pada tempatnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, seekor kucing peliharaan warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu malam harus diselamatkan oleh tim rescue pemadam kebakaran setelah kail pancing tersangkut di bagian tangan dan mulutnya. Proses evakuasi berlangsung dramatis selama 1 jam menggunakan peralatan khusus. Tim rescue damkar yang tiba di rumah warga di Kelurahan Banturung, Palangkaraya, Kalimantan Tengah langsung mengevakuasi dengan sangat hati-hati, melepaskan kail pancing yang menancap di tangan dan mulut kucing lucu ini. Evakuasi terpaksa menggunakan gerinda kecil dan tang khusus untuk memotong dan mengeluarkan kail pancing yang tersangkut. Untuk mengurangi rasa sakit, petugas juga memberikan cairan obat bius pada kucing sebelum proses pelepasan dilakukan. Setelah 1 jam berjuang, petugas akhirnya berhasil melepaskan kail dari tangan dan mulut kucing tanpa menyebabkan luka tambahan. Diketahui kejadian berawal saat kucing yang diberi nama Bino bermain dengan pancing milik pemilik rumah yang masih memiliki umpan ikan palsu di ujung kail. Rupanya memain pancing yang ada pancingan ikannya, ikan plastik palsu. Nah, disitulah terkait pada bagian tangan dan mulutnya menjadi satu seperti ini. Sehingga semakin dia berontak, semakin dalam. Pemilik rumah sudah berusaha sekitar setengah jam, bahkan karena berontaknya membuat bagian daging bibirnya ada yang sobek. Oleh karena itu, tim rescue damkar Kota Palangkaraya melakukan dengan obat bius agar si Bino ini tidak merasa terlalu sakit. Tanpa disadari, bagian mulut dan tangannya justru tercantol oleh kail pancing hingga tidak bisa dilepas. Meski sudah coba dilepas oleh pemiliknya, namun tidak berhasil, sehingga terpaksa menghubungi petugas damkar untuk meminta bantuan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata Anyus melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa ratusan mahasiswa berujung bentrok dengan pihak keamanan di Universitas Halu Olo Kendari. Sebelumnya, pengunjuk rasa menolak perpanjangan jabatan rektor yang dinilai syarat permainan. Bentrokan antara mahasiswa dan pihak keamanan ini terjadi di Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Bentrokan tak terelakkan saat Rektor Profesor Muhammad Zamrun Firihu mencoba menemui massa. Kehadiran Rektor justru membuat massa makin emosi hingga akhirnya Rektor meninggalkan lokasi unjuk rasa. Mahasiswa sempat dipukul mundur menjauh dari gedung rektorat. Namun mahasiswa terus memaksa merangsek ke pelataran gedung rektorat. Unjuk rasa ini digelar keluarga besar mahasiswa Universitas Halu Oleo yang menolak perpanjangan jabatan rektor buntut dari pemilihan rektor Juni lalu yang dinilai syarat permainan. Karena belum ada pelantikan, takutnya jangan sampai memang hal ini betul-betul dianulir, makin ada terjadi kembali. Jadi kita meminta netralitas, mungkin dari Kemendikti-Saintek agar PJ langsung. Dalam aksi ini, mahasiswa juga meminta Mendikti-Saintek membentuk tim investigasi independen nasional untuk mengungkap dugaan permainan pemilihan rektor Universitas Halu Oleo. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula melaporkan. Pemirsa, eksekusi bangunan liar di sepanjang tepian Sungai Pulo Timaha, Kabupaten Bekasi diwarnai kericuhan. Sejumlah warga yang mencoba menghadang alat berat nyaris terlibat baku hantam dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Warga dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi terlibat aksi saling dorong saat petugas mengawal alat berat yang akan digunakan untuk melakukan eksekusi bangunan liar di Jalan Raya Pulo Timaha, Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas yang tersulut emosi nyaris terlibat baku hantam dengan warga yang melakukan pengadangan. Petugas sempat terlibat kejar-kejaran hingga akhirnya warga berhasil diamankan. Ketegangan mereda setelah petugas melepaskan warga tersebut. Aksi protes warga dilakukan lantaran pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memberikan uang kompensasi terhadap pemilik bangunan. Warga mengaku telah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah demi memiliki bangunan yang berdiri di tanah Perum Jasa Tirta yang dibelinya dari oknum perangkat desa. Makanya saya diajak kemari, ya saya nggak berpikir jauh ke situ dulu masalah surat ya. Yang penting saya ada tempat, ya kayak gini aja nih, saya diusir tanpa ada apa-apa, saya kemana gitu. Memang mereka berada di bantaran sungai ataupun di atas saluran irigasi.
Petugas Satpol PP menertibkan sebanyak 420 bangunan liar. Pemerintah Kabupaten Bekasi rencananya akan melakukan normalisasi Sungai Pulo Timaha dalam rangka penanganan banjir. Pemerintah juga akan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Pemirsa, puluhan karung berisikan bangkai ayam ditemukan warga di Desa Cikahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Bangkai ayam itu mengeluarkan bau yang sangat menyengat hingga mengganggu aktivitas warga. Tumpukan karung yang berisikan bangkai ayam ditemukan warga di kawasan Desa Cikahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tumpukan karung ini dikerubutin lalat yang juga mengeluarkan aroma bau yang sangat menyengat. Isi karung berisi bagian kepala, dada, serta bulu ayam ini sangat mengganggu warga karena mengeluarkan bau menyengat yang cukup tajam. Warga pun berencana melaporkan penemuan ini ke aparat desa. Kurang lebih 35 sampai 40 karung. Ya, 30 sampai 40 karung. Itu ayam, bangkai ayam ya, semua berarti kan? Ini terbagi dua kan, ini yang bau sangat menyengat sebelah kanan, yang nggak terlalu ada sebelah kiri. Sebagian warga kemudian membakar tumpukan karung ini untuk menghilangkan bau. Sisanya akan dilaporkan ke pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Anyus melaporkan. Pemirsa, setelah sepekan tenggelam, KMP Tunu Pratama Jaya akhirnya ditemukan di dasar Laut Selat Bali. Bangkai kapal ditemukan setelah tim SAR menggunakan kendaraan bawa air tanpa awak. Setelah sepekan tenggelam, KMP Tunu Pratama Jaya diduga kuat ditemukan di dasar Laut Selat Bali di kedalaman 49 meter. Pencarian dilakukan dengan menggunakan sonar dari KRI Pulau Vanildo. Setelah sonar memastikan objek mencurigakan, petugas kemudian menurunkan kendaraan bawa air tanpa awak yang dikendalikan dari permukaan atau ROV. Jadi kami memperkirakan pada pukul 07.30 tadi arus tidak terlalu kuat, tapi ternyata kondisi di lapangan berbeda. Kami menurunkan kamera bawah air sampai dengan kedalaman 35 meter. Sejauh ini tim SAR telah menyiapkan 37 penyelam untuk mencari korban yang kemungkinan terjebak di dalam kapal. Namun tim SAR belum menerjunkan penyelam karena lokasi kapal sekitar 30 meter dari kabel listrik di bawah laut Jawa Bali. Tim Liputan iNews melaporkan.